Oke guys, balik lagi bersama saya Rapci Tarigan dan kali ini ada Kak Novia Adventi di Cogan Stock Podcast. Gokil. Bagaimana kabar Kak? Baik. Aku udah berapa kali sih muncul di Cogan apa namanya? Udah sering kali karena isu-isu yang sensitif yang berani bahas cuma dirimu. Kayaknya orang bakal bosen ya. Wah, dia mulu gitu. Nggak bosen sih, tapi kan yang kita diskusikan kan bukan topik yang sama, melainkan topik yang baru seperti itu. Dan orang yang banyak sih orang yang kemudian punya pemahaman baik, cuman mereka tidak mau membagikan ide mereka di podcast gua dengan alasan malu, terus nggak pinter ngomong kayak gitu. Jadi ya udah, lagi-lagi kan Novia seperti itu. Gokil. Kalau teman-teman, jadi kalau kalian bisa riset soal Kanovia, beliau ini aktivis di Kalteng. Jadi semua di Kalteng nggak ada yang nggak kenal Kanovia. Kayak gitu. Jadi dia tuh sudah terkenal, ibarat artis lah, artis ibu kota lah. Bentar lagi kan ibu kota pindah ke Kalimantan tuh. Jadi dia artis ibu kota lah, semua diundang ya kan. Pemikirannya baik seperti itu. Itu masih di mute tuh, punya lu. Iya, sebenarnya sih tergantung kok. Kita mau branding diri gimana. Maksudnya gimana? Era disrupsi ini kan, di era sekarang ini kan, di mana teknologi begitu luar biasa majunya ya kamu mau dilihat sebagai apa ya tergantung kamu menciptakan dirimu, branding dirimu gitu. Iya sih, makanya kan Novia kan dikenal sebagai aktivis, tapi gua tuh skeptis dengan aktivis sekarang nih. Maksud gua kayak aktivis sekarang tuh ngincernya duit sih kalau menurut gua. Orang-orang yang ngakunya di orang-orang yang di pemerintahan itu waktu 98 ngakunya aktivis, cuma bikin peraturan yang kayak gitu lah. Jadi ya gua udah ngebayangin lah orang-orang aktivis masuk pemerintahan ya bakal sama juga. Menurut lu sepakat dengan hal itu? Ada dua pilihan sih kadang-kadang. Dua pilihan itu adalah ketika kita masuk sistem misalnya gitu. Karena buat saya itu reformasi juga tidak membersihkan Indonesia secara menyeluruh gitu. Malah sebenarnya menciptakan hegemoni baru. Ada dua pilihan. Pertama, ketika kita masuk sistem misalnya, kita tergerus dalam arus itu, atau ya kita tersingkirkan gitu loh. Tergerus atau tersingkirkan. Kita mengikuti arus atau kita tersingkirkan. Itu aja sih pilihannya. Oke. Ini pilihan lu sekarang dalam posisi apa nih? Tergerus? Atau lu ikut arus? Atau kemudian lu beda dengan arus? Siapa? Lu. Posisi lu saat ini sebagai aktivis. Karena lu masih di luar sistem. Gue kan nggak masuk sistem. Iya, gue di luar sistem. Oke. Kalau seandainya gitu. Lu di dalam sistem nih, lu punya pandangan dan bayangan. Seandainya gue komisi DPR, gue DPR di komisi 1 bagian pertahanan. Kayak gitu. Pertanyaan lu kacau nih. Karena gini, gue adalah orang pertama yang ngekritik lu kalau lu bikin kebijakan yang nggak bagus. Kalau lu nanti jadi anggota DPR. Ya kalau di DPR kabupaten gimana kok? Itu kan kok DPR kabupaten sih? DPRD kali kabupaten. Maksud gue ya ada anggota DPR kabupaten misalnya gitu. Nah, DPRD atau DPRD di provinsi kan. Aku tuh kurang paham ya secara struktural. Karena buat aku tuh nggak tahu, aku emang selalu skeptis juga sama politik tuh, walaupun ada banyak orang bilang lo kamu potensial ke politik gitu, atau kita tidak akan pernah melakukan perubahan apapun tanpa masuk sistem gitu. Ya mungkin karena itu buku yang dia baca dengan buku yang saya baca beda gitu. Oke. Ini menarik nih. Karena kan kita percaya akan perubahan, kita percaya bahwa perubahan akan terjadi kan tergantung kita baca buku apa.
Aku dalam secara spesifik ini bicara soal ideologi. Gitu. Wow, ini menarik. Jadi apa yang Kak Novia baca? Menarik tapi ini teka-teki, bro. Bukunya apa yang dibaca nih kira-kira nih? Kalau dulu saya tuh ekstrim. Saya tuh tidak percaya pada sistem negara ini gitu. Karena buat saya sistem yang salah. Oke. Buat aku berpikir sistemnya yang salah gitu, dan kemudian ya itu selama sistem Indonesia seperti ini maka kita akan terus seperti ini. Dan yang harus dilakukan adalah merubah sistem itu. Wow, ini menarik. Lu cari aja lah orang-orang GMKI yang gandrung akan revolusi. Apa? Aku ingat banget dulu aku pernah berdebat di salah satu grup pimpinan cabang se-Indonesia. Terus? Karena isu strategis Palangkaraya pada masa itu adalah bagaimana kemudian bersama-sama mewujudkan reforma agraria sejati gitu. Terus? Yang mengabdi pada rakyat gitu. Jadi ada salah satu pimpinan cabang di daerah di Indonesia ini bilang bahwa reforma agraria yang kamu bicarakan tuh utopis gitu loh. Wah. Terus? Gila gitu ya. Gila. Dia karena aku waktu itu kita berbenturan dalam pemahaman terhadap reforma agraria ala Jokowi JK dalam nawacitanya gitu. Kita punya perspektif yang berbeda. Buat kita reforma agraria mereka itu tidak sejati gitu. Karena konsep reforma agraria itu beda, yang sejati itu beda. Dia mengabdi pada rakyat. Iya sih. Cuman lu ngomongin GMKI. Tapi sadis banget sih, ngapain sih jauh-jauh ke sana? Cuman lu ngomongin GMKI, gue gak tertarik sama GMKI sekarang. Liatin aja. Bidang agrarianya mana nih? Gak kelihatan kan? Kok ini problemnya nih. Jadi aku tuh digoreng beberapa hari lalu. Karena? Nggak tahu ya. Aku agak-agak digoreng gitu. Ada isu yang muncul katanya aku mau jadi sekpung agraria segala macem gitu. Ini kan apa sih? Nah, tambah lagi kamu hari ini ngomongin itu kan, tapi mungkin nanti bisa dipotong ya. Boleh. Kayak, kalaupun nggak dipotong juga nggak apa-apa gitu loh. Aku tahu kan Novia aku. Jadi kayak aku takutnya orang berpikir bahwa aku mengkondisikan banyak orang untuk menyebut namaku gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak punya ketertarikan lagi sih, nggak punya interest ke sana lagi. Karena buat aku kita bisa melayani sang kepala gerakan itu lewat apapun. Mengabdi bagi bangsa dan negara itu melewati apapun yang hari ini ada pada kita, itu juga pengabdian. Iya. Aku sudah baca watak Kanovia sih, jadi santai aja lah. Maksudnya gini, Kanovia pernah mengusulkan untuk masuk ke dalam formatur pengurus pusat, tapi kalau ditolak ya udah, nggak gila jabatan, nggak bertanya, lu kok lu nggak terima gua sih? Lu kok nggak ini? Gua kenal Kanovia seperti itu, jadi gua nggak mungkin melihat Kanovia sebagai gila jabatan seperti itu. Lagian juga jadi sekpung agraria ngapain? Nggak ada duitnya. Mendingan lu jadi jurnalis. Tentasi limit nih. Oh iya dong. Ya? Iya sih. Kanovia, gue ngajakin lu ngobrol nih. Gue tertarik sama postingan lu kemarin soal child not bride. Anak itu bukan pengantin. Kenapa? Ada apa sebetulnya? Kenapa lu pengen ngangkat itu di status di story WA lu seperti itu? Jadi pertama, aku itu tipe orang yang tidak terlalu tertarik dengan drama Jakarta. Ataupun isu-isu yang turun dari Jakarta tuh I don't care gitu. Buat aku itu it's not important gitu. Itu nggak penting untuk kita yang ada di daerah. Dari dulu ketika aku memutuskan di jalan-jalan perjuangan, aku selalu berpikir bagaimana kemudian isu daerah itu bisa nasional gitu. Dan fakta mengatakan bahwa data juga mengatakan ya bahwa Kalimantan Tengah itu adalah provinsi nomor 2 dengan angka pernikahan usia anak tertinggi di Indonesia, bayangin. Jadi aku berpikir bahwa dan ini bukan hanya di Kalimantan Tengah loh, ini terjadi di hampir seluruh Indonesia, bahkan terjadi di dunia internasional. Jadi buat aku pernikahan dini atau pernikahan usia anak ini merupakan satu problem yang besar, gitu loh. Karena ketika kita bicara soal perempuan itu ibu peradaban, ibu bangsa. Perempuan yang akan melahirkan generasi bangsa, perempuan yang akan melahirkan para pemimpin bangsa ini ke depan. Jadi kita harus memastikan
keselamatan perempuan, harus memastikan kesejahteraan perempuan. Jadi ketika misalnya ada hal-hal seperti ini, buat saya perempuan masih dalam berada dalam ruang-ruang ketidakadilan gitu. Ini menarik. Tapi jadi bukankah dalam campaign itu sebagai satu Oke. Campaign itu kemudian mengantarkan lu pada pemahaman bahwa anak itu bukan pengantin, tapi kan ya untuk mengurangi beban orang tua ya udah nikah aja gitu. Lu setuju dengan pendapat itu? Enggak, karena gini, ada beberapa pikiran di kampung, perspektif orang-orang kampung kita, yang saya percaya, saya selalu bilang bahwa rakyat tuh nggak pernah salah. Oke. Gitu loh. Rakyat tuh nggak pernah salah. Mereka hanya tidak mendapatkan akses. Mereka hanya tidak mendapatkan informasi untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui yang sesungguhnya gitu. Karena ketika orang punya akses pendidikan, maka perspektifnya akan berbeda. Dia akan open minded gitu loh. Nah, jadi di kampung itu orang bilang ya udah nikahlah. Supaya apa? Supaya mengurangi beban ekonomi keluarga. Tetapi pernikahan usia anak ini kan tidak menjamin dia akan hidup bahagia, tidak menjamin dia kemudian bisa bertahan. Karena apa? Secara mentalitas, adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang menikah di bawah umur itu belum siap untuk menikah. Mereka belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga gitu. Dan kemudian akhirnya terjadi, sorry to say, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perceraian, bahkan juga dalam proses persalinan, stunting, ibu yang meninggal dan lain sebagainya. Buat saya ini adalah masalah. Jadi di mana penyelesaian ekonominya gitu? Coba tunjukkan saya faktanya kalau memang ketika kita menikah, kecuali ada kasus-kasus tertentu misalnya dinikahkan dengan orang kaya. Oh, itu kan udah bicara lain, itu udah komersialisasi. Betul. Perdagangan manusia itu kan. Itu udah bicara soal perdagangan manusia. Tapi coba bayangkan, orang yang misalnya ada kasus di kampung, dia bercerai karena dia secara mental tidak bisa, masih belum siap menjadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, atau menjalin satu keluarga. Mereka bercerai, kemudian anak-anak yang mereka lahirkan juga akan kembali ke rumah orang tua mereka. Kemudian akan menambah beban secara ekonomi gitu. Betul. Jadi tidak benar bahwa pernikahan adalah mengurangi beban ekonomi. Itu suatu hal yang sangat konyol buat saya gitu. Statement yang sangat konyol dan itu tidak mendasar. Oke, wow, ini menarik Kak. Gue pengen share satu berita ini soal bagaimana data di Indonesia, soal ini bukan data sih, lebih ke catatan bagaimana kemudian pernikahan anak di Indonesia ternyata nomor 2 di ASEAN. Sebentar gue coba share screen. Betul. Nah, peringkat kedua di ASEAN, begini situasi perkawinan anak di Indonesia. Bahkan sebenarnya di sini peringkat ke-8 di dunia seperti itu. Gimana tanggapan lu soal ini? Kasus ini, gimana pendapat lu? Iya, banget. Ini ya, memang ada aturan ya, ada undang-undang mengatakan bahwa boleh menikah yang terbaru ya, usia 19 tahun gitu. Tapi kemudian dalam faktanya, bahkan survei-survei yang kita temui datanya sekarang, itu tetap menunjukkan fakta bahwa pernikahan usia anak itu masih tinggi. Artinya, ada dispensasi yang diberikan. Saya tahu, buat saya ini seperti apa ya, banyak pihak yang terlibat, baik mungkin keluarga atau kemudian institusi, lembaga adat atau bahkan juga institusi agama gitu loh. Yang masih belum punya perspektif yang sama untuk mengcounter pernikahan usia anak ini gitu. Oke. Ini fakta yang sangat menyedihkan sebenarnya. Karena dampak pernikahan anak tuh banyak banget gitu. Itu luar biasa sekali. Lu bayangin dari pernikahan usia yang ada di Indonesia itu melahirkan, ini menurut data ini ya, nasional ya, bahwa 30% anak yang dilahirkan dari orang tua yang menikah di usia muda, di usia dini, itu mengalami stunting. Jadi stunting itu bukan penyebabnya orang nggak makan bergizi atau apapun, tapi juga karena pengaruh pernikahan anak. Gitu loh. 30% bayi stunting yang dilahirkan itu akibat dari pernikahan usia anak. Wow, ini menarik sih.
kira-kira peran KPAI di mana ya? Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini. Jangan-jangan itu nggak ada peran sama sekali. Aku nggak tahu ya gimana, tapi aku tuh secara dalam radarku aku yang kurang pengetahuan ataupun kurang informasi, saya tuh belum menemukan sampai sini tuh belum ada KPAI concern terhadap isu itu gitu loh. Paling juga mungkin kan kekerasan terhadap anak gitu ya, pelecehan terhadap anak, ya itu sangat penting, Tapi juga kemudian pernikahan usia dini itu kan juga ya bukan sesuatu yang harus dikesampingkan untuk dibahas. Oke. Oh, ini menarik. Kak, tadi lu menyinggung soal pendidikan nih. Sebenarnya tanpa lu ngomong pendidikan, Indonesia akan selalu jauh dengan ketimpangan sosial dan akses pendidikan seperti itu. Apa yang kemudian kebaruan pendidikan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita sebagai warga ataupun untuk konteks masyarakat desa, pendidikan yang model gimana nih? Karena kan lu konteksnya di desa, beda dengan di kota seperti itu. Kalau tadi lu singgung soal pendidikan ya. Iya. Akan ada perbedaan perspektif gitu ya. Saya merasakan sendiri. Saya nggak bicara soal sekolah ya. Karena kalau ngambil kalimat dari Bung Rocky Gerung itu kan ya sekolah itu, ijazah itu kan cuman tanda bahwa kamu pernah sekolah, bukan tanda bahwa kamu pernah berpikir. Jadi memang pendidikan yang saya maksud adalah pendidikan yang kemudian memerdekakan gitu. Pendidikan yang memerdekakan, dan ya tidak hanya soal teori-teori dalam bangku sekolah gitu, tetapi hal-hal yang berbau spiritualitas, nilai-nilai integritas, dan kemudian apa ya hal-hal seperti itu yang harus ditanamkan kepada generasi kita. Generasi kita ini kan kurang belajar. Kadang-kadang kita lebih suka belajar melihat patron dari luar negeri misalnya gitu. Sedangkan nilai-nilai spiritualitas ataupun nilai-nilai luhur di Indonesia atau di negara atau di daerah kita sendiri pun itu luar biasa. Kita bisa melihat ada banyak petuah-petuah nenek moyang kita yang seharusnya bisa kita manifestasikan di dalam hati kita. Kemudian akan menjadi sesuatu yang bisa kita implementasikan gitu. Kita bisa merefleksikan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran kita sebagai individu gitu. Jadi pendidikan itu juga tidak bisa melepaskan nilai-nilai dan hal-hal yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita juga gitu. Pesan-pesan orang tua zaman dulu juga mesti diingat. Generasi milenial kan sombong, ngerasa menguasai teknologi, kemudian melupakan hal-hal melupakan yang esensi, melupakan pesan, melupakan petuah atau melupakan nasihat dari orang tua. Kadang-kadang tuh kita begitu gitu loh. Jadi bukan hanya persoalan pendidikan yang secara teoritis saja, dan bukan hanya pendidikan yang mengejar dan berorientasi pada nilai gitu. Nilai dalam bentuk angka, tetapi nilai kehidupan, proses kehidupan yang membentuk jati diri kita itu. Karena dari pengalaman hidup itu, dari perjalanan hidup kita itu kemudian akan menjadi pengalaman dan membentuk citra diri kita gitu loh. Citra diri Rapko itu kan terbentuk dari pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah dilewati. Betul. Ada tonggak-tonggak sejarah dalam hidup yang kemudian membentuk citra diri kita gitu. Setuju. Dan kita harus memahami itu. Makanya kenapa gerakan feminis itu sangat indah buat saya. Gerakan feminis sangat indah buat kakak. Karena kan begini, dari setiap pengalaman pribadi kita itu akan pasti jadi pengalaman feminis gitu. Pengalaman bersama. Pengalaman pribadi Rapko sebagai seorang laki-laki yang survive, laki-laki yang punya visi dalam hidup, laki-laki yang kreatif, itu bisa menjadi pengalaman bersama bagi kita semua gitu. Tapi bicara soal feminis sebenarnya itu akan membentuk. Bicara soal feminis ini sebenarnya definisinya apa sih gitu? Karena gue ketemu sama orang-orang yang ngakunya feminis ternyata sangat ini juga, sangat terlalu strict juga. Jadi gue nggak terlalu paham juga pijakan feminisme tuh apa sebenarnya. Siapa sih yang dibilang nih, aku capek deh. Jangan-jangan masih dendam yang dulu.
Enggak lah, maksud gue kan itu ada contoh kasusnya. Buat aku tuh feminis gini. Feminis itu adalah ideologi yang memperjuangkan kesetaraan bagi semua makhluk. Jadi bukan hanya egosentris sebagai perempuan misalnya gitu. Tetapi juga dia feminis itu juga berjuang untuk laki-laki. Karena kalau kita mau lihat dalam aspek patriarkis gitu. Indonesia ini kan kulturnya patriarki banget. Laki-laki juga adalah korban dalam sistem patriarki, dalam ideologi patriarki. Jadi gerakan feminis bisa jadi menjadi sebuah ideologi yang membebaskan kita bersama, baik manusia, laki-laki, perempuan, ataupun lingkungan hidup, makhluk hidup yang lainnya gitu. Oke, wow. Buat saya sih itu. Menarik. Jadi perjuangan feminis itu tidak hanya untuk perempuan, tidak untuk perempuan lebih daripada laki-laki, tetapi supaya kehidupan kita ini setara, supaya relasi kita ini setara gitu loh. Jadi tidak ada yang jadi second line, tidak ada yang jadi lian gitu. Semua bisa bicara dengan hak yang sama. Karena kita kan sama-sama punya nilai yang sama di hadapan Tuhan. Oke. Wow, ini menarik. Kak Novia, gue pengen ngajak lu sedikit berimajinasi soal kelak kalau seandainya lu punya anak perempuan misalnya. Bagaimana lu mendidik anak lu untuk kemudian soal kedewasaan, soal bahaya nikah muda dan yang lain sebagainya. Ini kan harus dimulai dari keluarga karena kan lu sudah paham isunya dan bagaimana lu coba komunikasi sama anak lu kelak seperti itu. Karena kan mungkin ada orang tua yang masih bingung gimana cara komunikasinya seperti itu. Iya, jadi ada statement yang bilang bahwa di pundak perempuan generasi bangsa akan belajar gitu. Jadi saya selalu percaya bahwa generasi bangsa ke depan itu akan belajar dari kita, para perempuan, para ibu gitu. Kalau saya secara pribadi, seandainya saya punya anak, walaupun mungkin tidak dilahirkan oleh rahim saya gitu, tapi misalnya ya anak-anak siapapun yang menganggap saya sebagai ibu, yang pertama kita mesti mendidik mereka dengan dengan perspektif keadilan equality gitu. Bahwa manusia itu punya manusia itu relasinya sama, setara kok gitu. Dia sebagai perempuan tidak hanya mengerjakan hal-hal domestik misalnya gitu. Dia juga bisa kok bermain di luar misalnya gitu. Dari hal-hal yang kecil dan prinsipil banget sih. Karena kan laki-laki dan anak laki-laki dan perempuan kadang terjebak di situ. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Misalnya aku perempuan, aku mesti cuci piring. Abangku misalnya mesti ngapain gitu. Coba lihat dalam keluarga kita yang sangat konservatif misalnya gitu kok, di desa-desa yang sangat patriarkis. Kamu bisa lihat dalam satu keluarga. Misalnya ada tamu datang ke rumah. Dia punya anak perempuan dan laki-laki, ayah, ibu. Anak perempuan dan ibu dan anak perempuan itu pasti memasak di dapur. Anak perempuan otomatis akan bantu ibunya. Sedangkan bapak-bapak, dia bicara hal-hal yang penting, bicara hal-hal strategis, bicara soal keputusan, bicara soal ini itulah di depan bersama tamunya. Kemudian ketika makan, ini suruh makan misalnya. Yang makan duluan dan diprioritaskan adalah laki-laki itu, bapak rumah tangga. Bapak ini, bukan bapak ini, kemudian dengan anak-anaknya dan tamu. Sedangkan perempuan dan anak perempuannya, si ibu dan anak perempuannya kadang-kadang tuh makan makanan sisa aja, tidak menjadi prioritas. Padahal mereka yang masak gitu. Betul. Nah hal-hal ini kemudian nanti akan saya tanamkan kepada anak-anak saya gitu. Baik laki-laki dan perempuan mereka bisa berperan dalam peran yang sama, dalam peran yang setara. Gitu. Hal-hal seperti itu adalah perjuangan terus-menerus buat saya, nggak bisa berhenti. Karena ke depan itu tantangan kita pasti lebih berat lagi lah. Wow, ini menarik. Kak, tapi praktik seperti itu ada di gereja. Maksudnya yang laki-laki dulu silakan makan, bapak-bapaknya kayak gitu. Iya kan? Masa sih? Loh iya dong, kalau dalam ibadah rumah tangga kan seperti itu. Kalau lu amati lebih jelas, kalau lu datang ibadah rumah tangga di rumah-rumah misalnya. Jadi sebenarnya gereja mesti belajar ini kayaknya ya. Belajar teori feminis, hermeneutika feminis kritis kayaknya.
Iya, makanya itu kalau seandainya itu lu ajarkan sama anak lu, apa nggak dikucilkan lingkungan? Kok anak perempuan nggak mau cuci piring? Loh, kok anak perempuan nggak mau masak? Kok anak perempuan nggak bisa masak misalnya? Ibu kamu kemana? Kok nggak ngajarin misalnya? Itu kan akan jadi Selain jadi itu, jadi jadi apa terganggu mentalnya seperti itu. kan buat saya sih gini, ketika dia punya pemahaman yang benar dari orang tuanya, dia pasti akan bisa menjawab itu gitu loh. Bahwa oh kakak saya, abang saya atau adik saya yang laki-laki juga ikut cuci piring karena dia mau bantu saya. Ya kan hal-hal seperti itu kan bisa dijelaskan gitu. Oke. Itu sih. Ini Tapi sebenarnya ini kan persoalan besar ini di gereja sebenarnya kalau sampai di betul. gereja. Betul, itu pasti Pak. Jangankan nih itu bazar yang nyiapin ibu-ibunya. Iya Iya kan? betul sih. Bazar Betul. makanan yang nyiapin ibu-ibunya, bapak-bapaknya ke depan ngerokok, gitu doang Karena udah. emang gini, masyarakat patriarki kan mengkonstruksikan eh, perempuan di sini kerjaannya, laki-laki di sini gitu loh. Tapi harusnya kita yang sudah paham ini seperti kita, ya pastinya bisa merubah tatanan itu sih. Tapi sekarang kan ada di beberapa ini kan ya sudah mulai perspektif itu sudah berubah. Bahwa perempuan ya nggak cuma bisa mengerjakan hal-hal domestik. Untuk pekerjaan rumah tangga atau hal-hal domestik itu kan itu pilihan, itu bukan tanggung jawab perempuan saja gitu loh. Kita mau nyapu, ya kalau itu bukan pekerjaan perempuan, itu pilihan. Bisa saja saya tidak mau nyapu. Betul. Iya kan? Betul. Saya bisa memilih untuk tidak nyapu dong. Oke. Kecuali hal yang bersifat takdir misalnya. Saya kan nggak bisa milih untuk hal itu. Betul. Dan kenapa gue ngomong kayak gini, karena gue punya pengalaman ketika gue praktik jemaat di Sumatera Utara pedalaman lah seperti itu. Gue berkunjung ke rumah jemaat, disediain makan. Selesai makan, gue beresin piring. Terus gue bawa ke dapur piring gue sama piring yang selesai makan. Terus tiba-tiba jemaat ini ngomong, udah Pak Pendeta nggak usah, itu tugas anak perempuan kayak gitu. Biarkan anak perempuan ini yang angkatin dan cuci piring. Udah aman, nggak apa-apa, aku yang cuci. Loh, enggak. Udah nggak apa-apa, aku yang cuci. Akhirnya ya udah dengan gak enak hati dia ngeliat aku yang cuci kayak gitu. Terus dia marah dong, Pak, Bapak kalau lain kali nyuci piring begini nggak usah lagi lah berkunjung kan, sampai digituin gue. Saking gimana ya, gue nggak ngerti sih kok ada kayak gitu ya walaupun masih dalam pendalaman pemahaman masyarakat sih sebetulnya. Iya, karena itu yang gue bilang tadi, konstruksi masyarakat patriarki itu ya gitu. Seolah-olah nih ya itu pekerjaan tuh punya jenis kelamin gitu loh, Bro. Betul. Iya, makanya gue juga nggak ngerti sih kenapa itu bisa terjadi. Dan gue pernah juga diskusi sama salah satu orang Batak juga. Dia sampai bilang bahwa anak laki-laki itu lebih penting daripada anak perempuan. Anak laki-laki itu penerus marga. Terus gue bilang kayak, loh sama pentingnya kali. Apa yang membuat dia beda? Ya beda. Anak laki-laki penerus marga, bawa kebanggaan. Lo anak perempuan ketika lo sukses apa nggak bawa kebanggaan? Ya akhirnya berdebat dengan orang konservatif, ya udah gua selesaikan, ya udah deh gue mau pergi dulu gitu. Sampai segitunya orang berpikir soal anak yang lebih penting dan yang tidak lebih penting seperti itu. Itu mengerikan. Sama-sama bernilai ya, sama-sama manusia. Memang tapi itu kan bisa kita ini kritik budaya begitu kan kita bisa misalnya masuk lewat institusi keagamaan. Betul. Atau institusi agama kan misalnya gereja, bagaimana kemudian konten dari khotbah pendetanya itu ya spiritnya equality gitu, setara gitu. Untuk kita bisa masuk gitu, kita bisa brainwash pikiran jemaat bahwa dengan hal yang benar tapi kan membuka wacana baru, memberikan wacana tandingan atau narasi tandingan terhadap budaya, sesuatu yang dianggap mereka budaya dan itu adalah kebenaran gitu. Harusnya gereja memainkan perannya di situ gitu. Iya, gereja memainkan peran di situ dan PGI juga berusaha untuk mensosialisasikan kan soal bagaimana
kesetaraan dalam pemahaman Kristen. Kayak gitu kan. Jangan ngurusin KPK, PGI, Anda PGI. Jangan terjebak sama drama-drama kepentingannya. Iya, janganlah posisikan biar inilah, biar peran gereja tuh nggak begitu. Aduh. Tapi gini sih, bagaimana lu kemudian mengedukasi masyarakat kita yang seperti itu? Itu kan udah susah orang tua seperti itu diedukasi. Udah pemahaman udah dari zaman lahiriah misalnya. Kayak gitu kan. Gimana caranya? Kalau seandainya lu jadi bupati misalnya atau jadi apa kek dalam institusi pemerintahan seperti itu, lu melihat kasus itu, gimana caranya lu mengedukasi masyarakat yang sudah tertanam puluhan tahun? Makanya sebenarnya kan nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya kok. Bahkan katanya kan istilahnya batu kalau disiram air juga apa sih istilahnya? Bakal lapuk seperti itu, bakal Leleh apa sih gitu ya, pokoknya itulah. hancur juga. Artinya adalah iya hancur juga kan. Artinya sekuat apapun orang, kemudian sekokoh apapun misalnya pemahaman dia terhadap sesuatu yang tidak adil itu. Ketika kita misalnya memberikan pemahaman-pemahaman yang rasional, saya percaya itu bisa kok. Apalagi kalau misalnya saya punya kapasitas dalam persoalan jabatan, ya saya tinggal buatkan kebijakan untuk anak-anak misalnya di kampung atau di daerah yang saya pimpin misalnya wajib kuliah misalnya gitu. Sehingga meminimalisir kasus pernikahan usia anak gitu. Ini kan tergantung kebijakan yang kita buat gitu. Tergantung kebijakan yang bisa kita lakukan. Aku ingat banget dulu ada bupatiku di kabupaten, aku tidak tahu di Kabupaten Gunung Mas. Karena kan angka sekolah tingkat pendidikan di kabupaten aku kan rendah banget. Jadi dia bikin kebijakan bahwa anak di kabupaten itu, di Kabupaten Gunung Mas itu wajib sekolah minimal 9 tahun sampai lulus SMA berarti kan? 12 tahun sampai lulus SMA. Iya. Jadi bagi orang tua yang tidak membiarkan anaknya tidak sekolah di penjara. Ada dendanya masuk penjara orang tuanya. Jadi rata-rata dulu masyarakat tuh takut begitu. Ya udah sekolah aja daripada kita masuk penjara. Saya tuh masih ingat, cuman akhirnya bupati itu ya keburu lengser lah meninggal. Jadi begitu. Itu cara yang bagus sih, karena masyarakat kita tuh lebih suka dihukum sih. Iya nggak sih? Ketimbang diedukasi baik-baik, bener nggak sih? Atau gue salah? Bener. Tapi kemudian kan dari situ kan gini, anak-anaknya punya akses ke pendidikan, otomatis mereka open minded. Oh bener, ternyata memang pendidikan itu bisa mengubah kehidupan saya, bisa mengubah keluarga saya, bisa merubah perspektif saya gitu. Karena itu orang yang tidak terbuka pikirannya itu karena dia nggak punya akses pendidikan gitu loh, karena dia nggak punya akses untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa membuka wawasan dia gitu. Nah disinilah tugas organisasi, masuklah GMKI, masuklah Cipayung, kasih perspektif, konstruksikan pikiran dengan keadilan, dengan pikiran-pikiran yang maju. Aku yakin gitu. Aku nggak yakin. Ini akan menghasilkan tatanan masyarakat baru gitu. Atau organisasi yang lain, nggak hanya Cipayung doang. Aku nggak yakin sama GMKI. Aku nggak bilang apa-apa ya. Nggak apa-apa, orang juga udah kenal Rapco. Sebagai orang yang sering mengkritik pengurus pusat kan. Sekarang apa yang dibuat pengurus Tapi pusat? kita kritik konstruktif. Iya, kritik konstruktif. Yang aku kritikkan Kenapa? Yang aku kritikkan kebijakannya sama caranya untuk maju menjadi pengurus pusat, bukan orangnya. Orangnya memang ada urusan, bodo amat kayak gitu kan. Cuman kan ini organisasi Kristen. Kita kayak ya. Kayak gitu. Jadi ya buat kenapa kok tadi? Enggak, ini kan organisasi Kristen. Caranya masuk pengurus pusat begitu. Ada yang rekomendasi dari cabang lain lah, padahal dia dari cabang A gitu kan. Ya ini masalah benar salah ya nggak tahu lah ya, tapi secara etik kan kita lagi-lagi ngomong secara etika. GMKI kan sering banget ngomong soal etika. Gimana? Iya. Kayak gitu. Tapi lu naik lah jadi pengurus pusat nanti 2022.
Aduh, nggak tahu ya. Aku rasa gini sih. Mungkin aku bukan orang yang terkesima dengan kemegahan Jakarta, gitu ya. Bukan tipe orang yang, ya aku nggak terkesima dengan kemegahan Jakarta gitu dan keramaian Jakarta. Aku ngerasa bahwa ketika aku meninggalkan Kalimantan Tengah, maka aku akan meninggalkan semua perjuangan di sini. Karena kalau kita bicara soal perjuangan ya, di daerah-daerah lah pusat perjuangan itu. Di sanalah seharusnya kita harus berdiri, kita harus ada gitu. Kalau di GMKI ya, apalagi di pengurus pusat atau di pengurus pusat yang lain pun itu kan bicara soal jaringan saja. Ya memang sih biasanya kan alibinya pasti, ya kan jaringan, kamu bisa dapat jaringan untuk memperkuat gerakan rakyat gitu kan. Ya, tapi aku rasa bahwa kadang-kadang memperkuat gerakan rakyat itu kan kita punya pola masing-masing gitu. Cara berjuangan punya pola masing-masing. Dan kayaknya aku mesti di sini aja untuk menyelesaikan tanggung jawabku sebagai perempuan Dayak yang memiliki sense of belonging terhadap daerahnya gitu. Kak Novia, sampai seberapa lama lu berjuang untuk rakyat? Karena kan at least lu perlu memikirkan lu punya hidup, lu butuh juga dalam tanda kutip sandang, papan, pangan, begitu kan. Sampai berapa lama lu kemudian bilang lu ingin memperjuangkan Kalimantan Tengah? Seperti itu. Ada pepatah bilang begini, jangan pernah tanya kapan kita menang, karena sebenarnya kita sudah menang. Karena kita sudah kita sudah menang dari pikiran kita sendiri gitu. Bahwa kita sudah sadar, kita realize terhadap ketidakadilan, penindasan. Kita sudah sadari itu gitu. Jadi kita sudah menang sebenarnya. Kita sudah menang, tidak terkungkung lagi dengan paham-paham lama. Jadi buat saya sih hidup itu adalah perjuangan. Jadi tidak pernah ada kata berhenti dari situ gitu. Sampai kapanpun ya, apapun yang misalnya Tuhan percayakan dalam hidup kita ke depan, ya itu harus kita gunakan sebagai alat perjuangan juga. Wah, ini menarik. Kira-kira ForPK concern nggak dalam kasus perkawinan anak ini? Kayaknya belum ada suaranya nih ForPK nih, Forum Pemuda Kalteng. Iya, kemarin kan saya nulis sebenarnya atas refleksi kita di ForPK, beberapa kali diskusi, kemudian saya tuliskan sebagai sebuah refleksi. Makanya representasi saya menulis founder ForPK, berarti suara ForPK juga. Berarti itu sudah ada karena kesepakatan kita. Dan ke depan mungkin teman-teman di sini ada yang mau support kita juga nanti, mau gabung dalam aksi kita juga nanti, kita bakal bikin sosialisasi kampanye ke beberapa titik yang ada di Kalimantan Tengah untuk mensosialisasikan pencegahan bahaya pernikahan usia anak dan juga mencegah stunting gitu. Ini juga sebagai upaya kita membantu pemerintah sebenarnya. Karena kan Presiden Jokowi ketika dilantik di periode kedua, dia mengatakan bahwa isu stunting ini menjadi perhatian serius dari presiden loh sebenarnya. Karena kan kita dalam upaya untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Jadi kita menghadapi bonus demografi, kita mesti punya unggul gitu. Jadi kalau misalnya kita masih terkungkung dalam isu-isu stunting dan lain sebagainya, gimana kita bisa bersaing, bagaimana kita mewujudkan Indonesia emas 2045 itu gitu. Ini kita membantu pemerintah dengan cara kita gitu. Masuk, dapat endorse ini. Ini membantu pemerintah ya guys ya. Jadi nggak ada mengkritik pemerintah, kita damai. Siapa tahu dapat endorse. Tapi ForPK ini sudah sejauh mana sebenarnya progresnya? Sudah ada sponsor tetapkah atau masih cari-cari atau bagaimana sebenarnya ForPK perjuangannya ini? Karena kan kita nggak perlu ini ya, kita anak gerakan, yang namanya aksi pasti butuh dana. Aksi tanpa dana pastinya anarkis kan. Sepakat. Kita ya masih gini-gini aja. Aku udah bilang bahwa ForPK ini merupakan sebuah forum di mana anak-anak mudanya punya kepedulian.
punya rasa perhatian dan empati yang besar terhadap pengembangan daerahnya, terhadap SDM di daerahnya gitu. Dan kita bukan siapa-siapa. Kita secara kolektif ingin memajukan organisasi dengan apa yang ada pada kita gitu. Kalaupun misalnya ada tangan Tuhan atau orang-orang yang dikirimkan untuk membantu kita, itu adalah bagian dari proses yang kita syukuri gitu. Dan mereka adalah kawan kita gitu. Tapi untuk sponsor tetap sih belum ada ya, apalagi sponsor dari luar negeri boro-boro. Jadi betul-betul ya seperti itulah. Kita bergerak, kita melakukan, kita bersuara ya dengan apa yang ada pada kita saja gitu. Tetapi kita tetap melakukan yang terbaik. Tapi kan jaringan dulu luas, Kak. Maksud gue, sorry to say, lu kenal Ahok, lu kenal staf Menak gitu kan. Kenapa nggak coba olah-olah proposal gitu? Ya Tuhan. Bisa saja sih, mungkin next time. Loh, kita realistis toh. Kalau memang programnya jelas, ya nggak apa-apa gitu. Karena sejauh ini gue lihat lu jelas dalam program PPK mau ngapain dan bagaimana. Kita kan anak organisasi. Aku belum. Bisa juga sih. Cobalah. Tapi maksudnya boleh. Karena saya juga nggak mau ini ya, nggak mau munafik juga. Kita tuh tetap butuh kawan dalam perjuangan. Tapi kemudian kan kita juga lihat-lihat orang. Jangan sampai kemudian orang itu mau bangun hegemoni di kita, kemudian mau jadi tuan kita kan. Itu yang kita nggak terima. Ya kalau misalnya mau support ya anggaplah ini sebagai perjuangan bersama gitu loh. Jadi bukan kami dipakai untuk mencari eksistensi untuk kamu atau kemudian menjadi alatmu untuk menggonggong siapa gitu. Jadi saya pastikan PPK ini kan masih sangat independen sebagai sebuah forum pemuda. Jadi kita tidak terkungkung oleh kepentingan siapapun. Tapi kalau bisa bikin ekonomi kreatif dong, PPK gitu kan, jual apa kek, gitu kan, buat tambahan dana aja. Gue yakin anak-anak Kalimantan pasti, teman-teman di Kalimantan pasti pada bisa masak yang enak-enak, jual sesuatu produk kayak gitu. Jadi itu apa biayanya ataupun nanti uang yang masuk keuntungannya bisa jadi kas gitu, biar nggak ketergantungan terhadap pemerintah nantinya misalnya kayak gitu, atau terhadap sponsor. Sepakat. Gue selama ini gue nggak pernah ini ya, PPK nggak pernah minta duit pemerintah ya. Kan gue bilang usul kalau seandainya lu mau bikin proposal dan buat gue nggak apa-apa juga, nggak salah juga lu seperti itu. Everything need money, dalam arti kalau lu butuh perjuangan, lu butuh uang juga kan. Nggak mungkin nggak butuh uang kayak gitu. Gue orang yang realistis sebetulnya. Gitu. Asal lu jadi ketua PPK terus udah besar, lu olah-olah tuh mau kuliah di UI, UGM, baru. Pokoknya kita percaya kok sesuatu yang baik itu semesta akan ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan tulus tuh, maka semesta juga akan menolong kita. Wow, ini menarik. Puitis banget ya, puitis nggak dapat duit. Seorang Kanopia diundang kemana-mana masa nggak ada duit? Enggak lah, kita tuh kalau orientasi duit sih mungkin nggak begitulah. Sayangnya kan saya tuh tidak dididik untuk jadi orang yang, saya memang nggak punya duit saya. Really? Nggak mungkin. Orang-orang bilang saya tuh bodoh. Ngapain sih kamu gitu? Kamu kan banyak hal yang bisa saya manfaatkan dari diri saya sebenarnya. Maksudnya saya bisa memanfaatkan diri saya ini untuk, ya mungkin dekat dengan siapa, pejabat siapa, kemudian olah-olah gitu ya. Atau ngolah-ngolah perusahaan. Cuman ya saya belum aja untuk saat ini gitu. Nggak tahu nanti. Belum, berarti akan. Karena saya nggak mau juga bilang bahwa saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan melakukan itu, misalnya even next time misalnya aku melakukan itu, kemudian tayangan ini ada, ya kan jadi batu sandungan untuk saya. Jadi untuk saat ini saya nggak kepikiran untuk hal-hal seperti itu. Masih betul-betul sangat biru saya banget, on the track dalam perjuangan aja. Makanya kan kita tuh nggak boleh ini sih, maksudnya nggak boleh bermegah diri. Lu lihat aja postingan gue, jarang banget sekarang mengkritik pemerintah. Gue butuh sponsor, coy.
buat e-sport gua. Dan rata-rata yang mau sponsorin orang pemerintah. Gue kayak ini ya kemarin. Gue diserang sama salah satu menteri apa fans-fansnya menteri kan. Capek juga. Iya ya. Kenapa diserang? Kok bisa diserang? Jadi bahas deh. Jangan ya. Rahasia nanti aja di chat. Jangan dibahas. Oke, ini menarik sih. Kanovia, gue pengen tanya soal kemudian di daerah Kalimantan Tengah sendiri upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan anak usia dini itu apa? Kira-kira, lo kan sebagai sosok di Kalimantan Tengah nih. Iya, ada beberapa kemarin saya lihat ada beberapa dinas ataupun ya ada juga campaign lah. Cuman yang paling concern sebenarnya yang setahu saya tuh ya kita memang saya dari dulu gitu. Kalau misalnya saya tuh kenapa ya? Saya selalu berpikir bahwa ya akibatnya gitu loh. Bahwa pernikahan usia anak tuh berakibat ke banyak hal. Misalnya di kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi akibat rumah tangga yang tidak settle, nggak stabil gitu loh, baik secara mental, psikologis ataupun ekonomi begitu. Jadi buat saya ini problem yang sangat perlu kita perhatikan karena ini juga bicara soal hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan gitu loh. Karena ketika dia sudah menikah dia nggak dapat akses pendidikan. Lo bayangin ada banyak orang yang dia mau ujian minggu depan ketahuan hamil dinikahin. Oh gitu. Iya, I see. Tidak ada dispensasi oleh institusi ini untuk kemudian memperjuangkan dulu nih haknya dia sebagai seorang siswa. Lulus dulu, ujian dulu gitu. Itu banyak banget kasusnya, banyak banget gitu. Dan ini menyedihkan gitu. Bagaimana kemudian mereka ya aku bilang aksesnya tertutup gitu. Karena ketika dia sudah hamil kemudian judgement dari banyak orang, dari banyak pihak menghakimi mereka dengan berbagai ini kan akhirnya juga mereka ciut nyalinya, ya udahlah mending nikah aja nggak usah sekolah. Padahal seharusnya kita mesti juga dorong mereka memiliki institusi pendidikan, lembaga peradatan juga, lembaga adat juga mestinya harus memenuhi hak-hak mereka gitu. Wow. Karena kalau saya tuh bilang gini, banyak sekali dispensasi itu dari institusi-institusi itu gitu loh. Aturan kita ada kok 19 tahun, tapi kenapa kemudian di desa-desa masih ada yang nikah 15 tahun, anak SMP menikah umur 14 tahun, 13 tahun. Itu masih It's usia crazy, man. Itu masih usia main sih, parah sih. Itu masih usia main. Makanya gue bilang, hey, anak tuh bukan pengantin gitu loh. Anjir. Lu bayangin, kemarin itu di salah satu desa di Lawang Kanji, ada temanku di sana, yang dia sekarang lagi pelayanan di sana, dia baru kabarin bahwa ada anak SMP baru menikah. Nggak usah jauh-jauh, kerabat-kerabat kita di kampung. Kayak anak 14 tahun, cuy, yang dia kemudian mungkin dia selesai, ya baru dapat menstruasi gitu ya. Kemudian dia baru mimpi basah dan lain sebagainya, udah menikah. Bisa hamil, bro. Dan kemudian mereka membangun rumah tangga dengan mental psikologis yang nggak siap, secara ekonomi juga nggak siap. Mereka juga membebani keluarganya gitu. Tambah lagi misalnya mereka dapat anak-anaknya stunting. Wah, gila sih. Ini kan efek domino gitu, ada banyak banget efeknya. Kemudian nanti berantem misalnya ini karena nggak punya mental yang kuat, ya mungkin terjadi kekerasan dan lain sebagainya yang berpengaruh lagi kepada istri ataupun suami secara psikologis gitu. Kemudian habis mereka divorce gitu. Janda di Kalimantan, orang janda dan duda di Kalimantan Tengah ini banyak loh. Oh my god. Ini agak-agak ini nanti saya dikritik kaum feminis lagi nih. Maksud saya rumah tangga yang perceraian di Kalimantan Tengah ini tinggi gitu. Wow, ini menarik. Tinggi banget. Ini problem besar dalam kemanusiaan gitu. Makanya kita mesti harus ini jadi isu yang harusnya didorong oleh pemerintah.
untuk diselesaikan lah gitu. Ada kan, buatlah aturan yang komprehensif untuk mengatur semua ini gitu. Jangan-jangan Kak, bupatinya atau camatnya atau apanya nggak peduli Kak. Lu tahu nggak soal Bupati Kebumen yang korupsi, yang kata dia bilang kepala daerah tuh harus korupsi karena kecil gajinya. Jangan-jangan mereka mikirin uangnya balik, bukan mikirin kesejahteraan rakyat, bukan mikirin soal bagaimana anak bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan. Dia mikirin uangnya balik, jangan-jangan sebagai bupati. Kemarin kan ada tuh bupati jujur asli kocak banget coy. Iya, karena kan sistem politik kita tuh gitu kok. Sistem politik kita ini gila-gilaan. Ya itu juga karena mungkin pendidikan politik kita kurang gitu. Rakyat tuh nggak dididik. Siapa sih yang punya kewenangan untuk melakukan proses pendidikan politik? Kan partai politik. Ya mesti berangkat dari partai politik kita juga dong untuk memberikan edukasi itu. Bagaimana misalnya ya kita itu rahasia umum lah. Mau jadi bupati aja berapa miliar, berapa puluh miliar. Mau jadi gubernur aja berapa puluh miliar. Belum maharnya ke partai-partai. Belum proses dia pas pilkada, kampanye dan lain sebagainya. Belum serangan pajarnya. It's crazy man. Itu wah. Cuy, tolonglah ini rahasia umum. Iya, ini. Makanya Bupati Kebumen tuh kemarin kocak banget asli, gue ngedengernya harus korupsi. Iya sih, harus bayar tim ses, harus karena kan banyak sekarang kan kebijakan daerah kan sudah tidak bisa diambil oleh pemimpin di daerah lagi, semuanya kan sudah ke pusat. Iya. Jadi nggak bisa. Kalau dulu kan kenapa kemudian orang mau jadi pejabat? Karena more power, more money gitu. Iya. Semakin dia punya kekuasaan, semakin dia bisa mengakses uang. Semakin dia punya uang, dia bisa akses kekuasaan lebih tinggi lagi. Dan begitu rule-nya gitu loh. Makanya kalau kita lihat berbagai problem, berbagai persoalan di dinamika di negara kita ini, itu kan semua elit aja, permainan elit-elit aja gitu. Iya, masyarakatnya mah nggak salah ya. Masyarakat kita terkooptasi dalam terbagi dalam beberapa kelompok-kelompok gitu akhirnya. Iya, tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Makanya oposisi kita habis energi ngurusin KPK, habis energi ngurusin ini itu segala macem. Hal-hal yang kontekstual begini, hal-hal yang bisa mempengaruhi peradaban bangsa kita ke depan, ya kita nggak pikirin. Ya tapi mungkin mereka bilang ya udahlah urusan mulai itu, gitu mungkin ya. Aduh, jangan kayak gitu lah, parah banget kalau kayak gitu. Urusanmu. Astaga, gue ngebayangin loh, kayaknya iya sih, ini mainan elit politik semua sih. Lu tahu nggak sih maksud gue, kayak gue kecewa banget waktu oposisi jadi menteri, dua-duanya masuk kabinet. Aduh, lu tahu di bawah sudah gontok-gontokan di bawah nih, udah ngomong AB, dua-duanya anjir masuk kabinet, mesra-mesraan, bangsa. Makanya politik itu kan ngeri, mereka bisa kelihatan berantem, tapi akhirnya ketika misalnya pendukung saya akan jadi presiden atau dengan rapo, nih kaki energinya ngabisin waktunya untuk berselancar di dunia maya, di sosial media untuk menyerang yang ini, menyerang yang itu. Kita kehabisan energi, kehabisan waktu, kehabisan energi juga gitu loh, buat hidup yang lebih baik lagi gitu. Sedangkan mereka tuh di luar saya paling ngopi, ngerokok. Betul. Iya. Elit. Iya, makanya kan ngerokok, ngopi bareng. Aduh, nggak ngerti lagi deh gue soal politik, makanya gue nggak mau masuk politik dah. Gue bisa jadi muka dua di politik. Masuk kabinet gitu ya, dapat proyek lagi. Masuk Gimana? kabinet dapat proyeknya nggak main-main, sekali mantan. Iya, food estate nih, gimana food estate nih, gimana nih? Nggak berani komen dulu. Aku nggak tahu food estate ya, cuman kan udah cair lah itu bro. Iya, makanya. Sekarang kita bicara soal bagaimana peran kita aja, apa-apa
apa hal yang apa apa program mereka yang bisa melibatkan kita, karena ini udah gila. Udah duitnya udah nyucur ya kan, gimana kita mau tolak juga duitnya sayang. Iya, duit negara, duit rakyat kita. Progresnya juga nggak tahu nih gimana. Kita lihat aja. Belum ada laporan, tapi Tempo lagi serang tuh. Iya ya. Gila, mereka habis investigasi di Kalteng kemarin. Mereka habis investigasi di Kalteng lagi. Makanya udah diposting di Instagramnya. Wow, ini menarik sih. Kita tunggu nih hasil investigasi Tempo ini. Karena Tempo ini salah satu media yang cukup ini sih, cukup berani. Kredibel ya. Kredibel untuk data-datanya kayak gitu. Iya, karena mereka investigasi langsung. Dan berani loh, menurut gue berani karena kayak ya tau lah media sekarang juga butuh duit kan. Jadi kayak dia nggak bermain di ranah-ranah elit politik gitu. Iya, main aman aja. Sekarang kan gitu pilihannya, bro. Iya, makanya gue bingung di zaman sekarang mengkritik aja susah, Cok. Ngeri hilang gue, pusing. Katanya negara demokrasi gitu ya. Iya. Ada lagi, pendukung Pak Jokowi. Gue bingung dah. Sampai hari ini masih ada pendukung Pak Jokowi dan relawan itu kan udah tuntas. Dia udah terpilih jadi presiden. Masih ada aja loh orang yang menganggap dirinya relawan Jokowi. Aduh. Terus dia bilang kan, zaman sekarang nih enak, semua bisa mengkritik presiden. Terus gue bilang, kebebasan berpendapat itu nggak dikasih sama pemerintah. Kebebasan berpendapat itu diperjuangkan, gue bilang. Emang 98 rakyat berdarah-darah dikasih sama pemerintah? Kagak. Perjuangan yang terus-menerus. Kayak gitu kan. Emang relawan ini babi, emang. Kesel banget gue. Oke. Novia terakhir. Kita bahas tadi banyak topik dan soal perkawinan anak usia dini. Harapan lu sebagai perempuan melihat kasus ini apa? Yang pertama bahwa perjuangan ini kan saya percaya tidak sia-sia gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, jangan pernah pertanyakan kemenangan. Karena sebenarnya kita sudah menang. Yang harus terus kita lakukan adalah memperjuangkan ini menjadi sebuah isu yang menjadi isu bersama. Gitu. Jadi bukan hanya persoalan kita yang ada di daerah saja, tapi ini juga menjadi persoalan kita di semua tempat gitu, di seluruh Indonesia gitu. Jadi kita berharap bahwa pemerintah memperhatikan ini sebagai sebuah isu yang penting gitu, sebagai sebuah hal yang penting karena ini berkaitan dengan peradaban dan kemajuan bangsa. Perempuan itu adalah ibu bangsa ini gitu. Dari rahim perempuan akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Jadi kita mesti memastikan kesejahteraan perempuan. Kita harus memastikan keadilan bagi perempuan, akses bagi perempuan. Jadi ketika misalnya masih terjadi hal-hal yang seperti kita sampaikan tadi, bagaimana kemudian kita bisa memperoleh SDM unggul sesuai dengan cita-cita pemerintah gitu. Bagaimana SDM unggul bisa diwujudkan kalau misalnya perempuan masih hidup dalam subordinasi, masih hidup dalam ketidakadilan, masih hidup dalam ketimpangan gitu loh. Jadi sebagai perempuan saya berharap bahwa pemerintah ini memberikan perhatian khusus melalui berbagai kebijakan, peraturan dan bahkan undang-undang, misalnya RUU PKS harus diimplementasikan dan diwujudkan, juga disahkan. Ayo loh, DPR bahas ini. Ini adalah sesuatu yang sangat mendesak dan sangat penting gitu. Nggak ada susahnya kok. Karena RUU PKS itu merupakan satu undang-undang yang sangat komprehensif untuk melindungi perempuan dari berbagai tindakan kekerasan, dari berbagai penindasan, dan dia juga mengatur banyak hal gitu di dalam undang RUU PKS itu. Jadi ayolah disahkan. Itu aja sih. Oke. Aduh, susah RUU PKS ini karena banyak kepentingan kayaknya. Gue nggak ngerti ya. Korban jadi takut buat ngelapor karena nggak ada perlindungan. Iya nggak sih? Iya. Damai. Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada kan
itu kan nggak komprehensif, nggak kayak RUU-PKS. Dia juga langsung mengatur tentang regulasi, misalnya mengenai peran masyarakat, peran kita misalnya dalam mengatur atau menangani kasus seksual, kekerasan seksual atau kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu, sehingga dia juga bisa membantu dalam pemulihan kepada korban itu gitu. Sekarang kan gini problemnya, tetangga dipukulin, kalau dulu itu bukan urusan kita bro, itu urusan rumah tangga, ikut campur, gitu loh. Sekarang itu kekerasan, penindasan, ketidakadilan itu urusan publik gitu loh. Oh iyalah. Gitu. Oke deh. Oh ini menarik. Karena Via, thank you banget. Kita udah ngobrol hampir 1 jam. Dan gue berharap video ini bisa mengedukasi banyak orang. Terlebih soal dan semoga gimana? Semoga apa? Kenapa kita kayak ngobrol biasa ya kok ya? Padahal kalau podcast lu udah matiin ininya recordingnya. Belum closing ya? Belum. Oke, thank you ya Kak. Gue bakal end meeting.